Halo semuanya, selamat datang di modul kedua dari course Obat Now, Ilmu, Regulasi, dan Akses. Perkenalkan sebelumnya, saya apoteker Firdani Satya yang pada kesempatan kali ini akan sedikit berbagi mengenai informasi bagaimana peran apoteker dalam terapi pasien. Di era kesehatan saat ini yang sudah cukup modern, apoteker tidak hanya berperan sebagai penyedia obat saja, tetapi apoteker juga berperan sebagai konsultan terapi, edukator pasien, dan juga anggota tim kesehatan multidisiplin. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai peran dari apoteker dalam penggunaan terapi yang rasional atau perannya dalam terapi pasien, perlu kita ketahui bahwa pada prakteknya itu diharapkan pasien menerima terapi yang rasional atau menggunakan terapi obat yang rasional. Nah, apoteker berperan dalam memastikan bahwa pasien ini mendapatkan terapi obat yang rasional. Lalu, apa sebenarnya terapi obat yang rasional itu? Secara umum, penggunaan terapi obat yang rasional ini didefinisikan ketika pasien menerima obat yang tepat diagnosa, tepat indikasi penyakitnya, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat cara pemberian, tepat pasien, tepat informasi, dan waspada terhadap kemungkinan munculnya efek samping, dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah tepat biaya. Atau secara garis besar dapat dikatakan bahwa pasien ini menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang sesuai dan biaya yang dapat ditanggung oleh pasien maupun sistem kesehatan. Namun, untuk memastikan bahwa pasien itu menerima pengobatan yang rasional ternyata amat sangat banyak tantangannya. Mulai dari polifarmasi, kemudian duplikasi terapi, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, serta ketidakpatuhan pasien terhadap pengobatannya. Ini memunculkan banyak masalah, merupakan tantangan bagi kita sebagai tenaga kesehatan dalam memastikan bahwa pasien menerima obat yang rasional. Dampak berikutnya, jika pasien mendapatkan terapi yang tidak rasional, mungkin teman-teman sudah banyak mendengar terkait dengan resistensi antibiotik. Ya, jadi resistensi antibiotik ini bisa muncul salah satunya akibat penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Akibat lainnya adalah tentu saja ketika pasien menerima obat yang tidak rasional, tentu hasil pengobatannya menjadi tidak maksimal dan bahkan ekstrimnya bisa menyebabkan kematian. Dan disinilah peran apoteker sangat vital. Lalu, apa sebenarnya peran dari apoteker dalam praktek pelayanan kepada pasien untuk memastikan bahwa pasien itu menerima terapi obat yang rasional? Secara umum sudah ada banyak standar yang mengatur apa saja tanggung jawab atau peran dari apoteker dalam pelayanan farmasi klinik kami menyebutnya. Ya, jadi disesuaikan dengan tempat praktek masing-masing, itu baik di apotek, puskesmas maupun di rumah sakit. Apoteker memiliki tanggung jawab atau peran terkait dengan pelayanan farmasi klinik. Jadi tidak hanya terkait dengan manajerial obat-obatannya saja, tapi juga bagaimana praktek terhadap pemberian pelayanan klinis kepada pasien. Ada banyak sekali poin yang dijabarkan pada standar-standar tersebut yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Tapi mungkin secara umum bisa kita rangkum menjadi beberapa poin singkat saja. Yang pertama terkait dengan penilaian terapi obat. Ketika resep masuk, apoteker memiliki tanggung jawab atau peran dalam melakukan screening terhadap resep yang masuk. Apoteker berperan untuk meninjau apakah obat yang diresepkan tersebut memang sesuai dengan kebutuhan pasien atau perlu adanya penyesuaian kembali terhadap mungkin bisa ke pemilihan obatnya atau besarnya dosis, seperti itu. Yang kedua adalah pemantauan efek samping. Ini menjadi salah satu hal yang penting juga karena
jika pasien tidak teredukasi atau tidak terinformasikan terkait dengan efek samping yang akan muncul, bisa jadi menjadi salah satu penyebab pasien menjadi tidak patuh terhadap pengobatannya karena munculnya efek samping ini. Jadi tadi ketika apoteker itu menerima resep yang kemudian dilakukan pengkajian gitu, kita bisa melakukan penilaian apakah efek samping yang kemungkinan akan muncul dari pemberian obat-obatan yang diresepkan oleh dokter pada resep tersebut. Jadi kita bisa melakukan pemberian informasi kemudian kepada pasien terkait dengan efek samping yang mungkin nanti akan muncul, atau jika perlu kita juga bisa memberikan rekomendasi jika nantinya efek samping tersebut memang benar-benar muncul pada pasien setelah mengkonsumsi obat-obatannya. Jadi tadi kita sudah membahas 2 poin. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian terhadap terapi obatnya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemantauan efek samping dari obat. Melanjutkan sedikit terkait dengan pemantauan efek samping obat. Jadi memberikan contoh saja, mungkin kalau pada pelayanan di apotek maupun puskesmas yang memang rata-rata pasiennya itu melakukan rawat jalan, memang kita tidak bisa melakukan pemantauan efek samping secara langsung setelah pasien ini mengkonsumsi obatnya. Tapi jika di rumah sakit dan kebetulan pasiennya itu menjalani rawat inap, kita bertanggung jawab untuk melakukan visitasi kepada pasien setiap harinya untuk mengecek begitu bagaimana respon terapinya. Respon terapi tidak hanya terkait dengan bagaimana efikasinya, tapi juga terkait dengan keamanannya. Keamanan di sini berarti muncul tidaknya efek samping yang tadi sudah kita perkirakan atau kemungkinan besar bisa terjadi kepada pasien. Dan tentu saja jika efek samping ini muncul, tentu kita sebagai apoteker harus bisa memberikan pengatasannya. Bagaimana jika efek samping ini muncul, apa yang harus dilakukan? Apakah perlu adanya penggantian obat atau ada penyesuaian lainnya? Dan tentu saja yang menjadi hal utama ketika hal tersebut muncul, kita memerlukan adanya komunikasi dengan tim kesehatan atau tim medis lainnya, terutama dokter di sini sebagai penulis resep. Untuk selanjutnya, selain pemantauan terhadap efek samping, kita juga perlu mengidentifikasi adanya kemungkinan interaksi obat yang muncul. Interaksi di sini tidak hanya obat dengan obat, tapi mungkin juga obat dengan makanan, seperti itu. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan interaksi dan apa efek dari interaksi yang muncul. Kadang kita mengklasifikasikannya bisa menjadi hasil interaksi yang minor atau mayor, dan jika memang interaksinya ini akan memberikan efek yang mayor, tentu saja kita memerlukan adanya penyesuaian, dan tentu saja kita juga perlu melakukan komunikasi kembali kepada dokter penulis resep untuk bisa nantinya jika interaksi ini muncul sudah dapat terpetakan apa tindakan selanjutnya atau apa yang harus dilakukan, atau mungkin salah satu contohnya adalah apakah kita perlu memisahkan waktu penggunaan antara obat yang satu dengan obat yang lainnya, atau misalnya harus ternyata jika ada interaksi dengan makanan perlu dikonsumsi saat perut kosong atau segala macamnya, itu disesuaikan kembali dengan sumber literatur yang terpercaya juga. Nah, yang terakhir, apoteker ini juga bisa berperan dalam memberikan rekomendasi dalam deprescribing atau substitusi obat. Jadi ketika sudah melakukan penilaian terhadap resep atau misalnya sudah melakukan visitasi terhadap pasien, ternyata sudah ada perbaikan-perbaikan atau kondisi-kondisi di mana ternyata obat ini tidak sesuai dengan kondisi pasien, atau pasien sudah tidak memerlukan penggunaan obat ini. Nah, apoteker memiliki peran untuk dapat mengkomunikasikannya kepada dokter untuk melakukan penyesuaian terhadap terapi pasien. Oke, kemudian berbicara terkait dengan keberhasilan dari terapi obat yang rasional, tentu saja kepatuhan pasien terhadap pengobatannya menjadi salah satu kunci penting untuk bisa mencapai keberhasilan terapi yang diharapkan. Nah, apoteker ini juga memiliki peran untuk memastikan bahwa pasien benar-benar mematuhi pengobatannya. Pasien tidak
serta-merta atau tidak secara mendadak mengganti dosisnya atau kemudian secara mendadak menghentikan terapi yang dijalani tanpa menginformasikan kepada tenaga kesehatan. Apoteker di sini berperan sebagai edukator kepada pasien untuk menjelaskan apa pentingnya terapi yang dijalani. Baik dimulai dari menjelaskan cara penggunaan obatnya, tadi informasi tentang efek samping obat yang mungkin terjadi, atau kemudian bisa juga menjelaskan akibat yang akan dihasilkan atau akan timbul jika pasien tidak patuh terhadap pengobatannya. Dengan kita memberikan edukasi yang baik kepada pasien, ini akan menyebabkan pasien merasa dilibatkan dalam terapinya dan akan meningkatkan kepatuhannya, dan otomatis hasil yang diharapkan dari terapi obat yang rasional dapat didapatkan dengan mudah. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan peran apoteker dalam tim medis multidisiplin. Ketika kita bertemu dengan seorang pasien, itu tidak bisa hanya seorang dokter saja yang menangani atau apoteker saja yang menangani, tapi dibutuhkan adanya kerjasama multidisiplin antara apoteker, dokter, maupun perawat. Ini sebagai salah satu contoh, misalnya pasien ini menjalani perawatan di rumah sakit, seperti itu. Nah, akan ada sangat banyak peran yang bisa kita lakukan sebagai apoteker, dimulai dari memberikan masukan dalam pemilihan obat berdasarkan efektivitas dan keamanannya, kemudian memahami tim medis terkait dengan aspek farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat yang akan diberikan kepada pasien, kemudian bisa menyediakan evidence berbasis bukti, evidence-based medicine, kemudian bisa juga turut serta dalam clinical round dan juga diskusi kasus seperti itu. Nah, pendekatan kolaboratif ini tentu saja dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga mengurangi kesalahan pada pengobatan atau kita menyebutnya sebagai medication error. Setelah kita membahas sedikit tadi terkait dengan pengantar bagaimana peran apoteker dalam penggunaan obat yang rasional pada pasien, dalam terapi pasien, tentu saja kita bisa tahu bahwa apoteker memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam proses pelayanan klinis ini. Peran kita tidak hanya di belakang meja menyiapkan obat, tapi juga hadir dalam setiap tahap pengobatan, dimulai dari pemilihan obat, pemantauan efek, hingga evaluasi terapi secara menyeluruh. Ini adalah akhir dari video saya pada kesempatan kali ini. Untuk bisa memahami lebih lanjut, Anda, teman-teman semuanya bisa melanjutkan dengan membaca bahan bacaan yang sudah kami siapkan pada modul kali ini untuk bisa mengetahui informasi lebih lanjutnya. Jadi, mari kita terus belajar, berkolaborasi, dan meningkatkan kompetensi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.